Stop chatting-chattingan, stop telepon-teleponan. Karena di situ nanti setan mesti masuk. Caranya gimana? Dia akan ngasih tahu kamu kekurangannya calonmu itu. Hati-hati dengan S4. Apa itu? Yang pertama, song, lagu-lagu. Jangan gampang dengarkan lagu-lagu galau. Nanti hidupmu jadi tidak bersemangat, jadi tidak bergairah. Kalau kamu pengen dengarkan lagu-lagu yang semangat gitu loh. 17 Agustus, maju tak gentar gitu ya. Membuat calon kamu jadi semangat gitu ya. Yes, gitu. Yang kedua, tapi song. Yang kedua, seks. Ya, seks itu hubungan lawan jenis yang bukan mahramnya, gitu ya, dihindari. Terus termasuk nonton film porno. Terus yang ketiga apa? Style, penampilan. Hati-hati dengan stylemu, gitu ya. Termasuk sekarang ini dengan handphone itu hati-hati juga. Hati-hati dengan chat modus, gitu ya. Mbak, Mas, awalnya memang mungkin niatmu baik, tapi yang namanya setan itu tidak ridho, tidak rela kalau kamu itu berniat baik. Makanya saya selalu mewanti-wanti. Nek ada calon pasangan sudah sama-sama nembung, sudah sama-sama menerima surat lamarannya, tinggal menunggu hari. Perhatikan saya. Stop chatting-chattingan, stop telepon-teleponan. Karena di situ nanti setan mesti masuk. Caranya gimana? Dia akan ngasih tahu kamu kekurangannya calonmu itu. Wah, dibuka sama setan sehingga kamu nanti akan berpikir, ojo karo kayak manis ojo. Ternyata kayak gini, kekurangannya gini. Karena kamu terlalu sering intens komunikasi sebelum kamu menikah. Hati-hati kayak gitu. Itu bisa membatalkan pernikahan. Saya gini karena pernah ngalami, gitu loh. Pernah ngalami, sampai akhirnya saya dibuka gitu ya. Wah, ini kekurangannya ini. Waduh lah kok ngene gitu ya. Akhirnya tidak jadi gitu loh. Makanya ketika saya menikah sama istri saya ini, saya pesan, udah ya, kita tidak boleh telepon-teleponan, tidak boleh chatting-chattingan. Kalau kita mau bahas nanti masalah acara apa, pakai telepon, di samping kita ada orang tua kita, nek perlu di loudspeaker semuanya dengar. Karena bahaya. Dan teman-teman saya juga sudah beberapa mengalami kegagalan pernikahan, gara-gara tinggal nunggu hari itu untuk ijab kabul. Sering chat-chatan sama calonnya, akhirnya dibumbui sama setan, batal pernikahan. Hati-hati, makanya stop chatting-chattingan sebelum pernikahan. Cinta itu buta, saking butanya itu perempuan itu yang rela membawa beban selama 9 bulan di perutnya. Kemanapun dia pergi, walaupun beban itu berat, ya dia tidak mengeluh gitu ya. Ditunggui sampai lahirnya. Wanita itu adalah seorang ibu yang bahkan ketika sosok yang dicintai itu sudah lahir, dia dikencingi loh. Oleh sosok yang dia cinta itu, dia tidak marah. Dia tidak marah, dia bahkan kadang malah tersenyum gitu ya. Dia malah tertawa. Itu cinta itu buta, itu cintanya orang tua kepada anak. Oleh karena itu, karena cinta itu buta, maka tuntunlah cinta itu dengan cahaya iman dan takwa. Biar cinta itu senantiasa dituntun oleh Allah ke jalan yang benar dan menjadi cinta yang barokah. Jangan sampai karena cinta itu buta, kemudian tidak kamu sinari pakai sinar iman, ya, dengan cahaya takwa, gitu ya. Akhirnya justru malah cinta itu membuat kamu terjerumus, membuat kamu jadi lemah. Makanya sekarang diluruskan dulu niatnya nikahi jadi untuk apa toh? Jangan sampai kamu itu nikah itu karena satu, sudah bosen hidup sendirian, bosen aku ini terus, tak nikah weh, gitu ya. Ya masa nikah kok ya dolanan loh, gitu ya. Nikah karena merasa sudah tidak betah sama orang tua. Wah, aku neng omah timbang neng omah terus ini karo wong ndang tak rabi weh gitu ya. Berarti nikahmu ini karena tidak betah sama orang tua. Atau ikut euforia nikah. Wah, koncoku wis nikah kabeh, aku tak melu weh gitu ya. Lalu masane nikah koyo perlombaan gitu ya. Nikah ini bukan perlombaan, bukan soal menang kalah, bukan siapa yang dulu-duluan gitu ya. Bukan karena nanti takut kehilangan seseorang itu, bukan. Nikah itu niat yang benar itu untuk menjaga agama kita, menyempurnakan agama kita. Makanya tungkahul mar'atul li arba. Nikahilah perempuan itu karena 4 hal. Yang pertama, 5 liha. Karena hartanya, wali hasabiha, karena nasabnya, kemuliaan leluhurnya, gitu ya. Kemudian wali jamaliha, karena kecantikannya atau ketampanannya. Kemudian wali diniha, karena agamanya. Fakfar bidzatiddin taribat yadaka. Maka pilihlah karena agamanya. Karena kalau enggak maka berdebu tanganmu
alias rugi kamu, fakir kamu. Nikahi karena agamanya. Wes, nek kita menikahi seseorang karena agamanya, nanti otomatis semuanya itu ya, baik hartanya, nasabnya, terus apa lagi, ketampanannya, semua akan ikut. Jadi nikahi karena itu agamanya, nek sudah karena agamanya, wes toh mbak. Walaupun laki-laki ini bentuk wajahnya itu segi 4, segi 6, segi 3 gitu ya. Nek agamanya baik, wah otomatis akan itulah ya guys. Perempuan sudah agamanya baik, wajahnya apa mesti akan diikuti. Tapi secara apapun seorang wanita sama apapun seorang laki-laki agamanya jelek, buyar ketampangan itu. Dan saya kasih tahu Mas Mbak ya, yang namanya tampan ini diobati gampang. Ya saya lanjutkan ya. Wajah ini Mbak, Mas, gampang dipermak gampang. Nyatanya saya pernah lihat video di Instagram itu atau TikTok gitu. Wajahnya itu tadinya nilainya itu 4,5. Hanya dalam waktu 30 detik itu loh bisa jadi 9 gitu ya. Kok cepet ya ternyata videonya dicepetke gitu ya. Jadi cukup di make up aja gitu loh ya. Itu ternyata bisa membuat seseorang itu jadi tampan, jadi cantik gitu ya. Nanti ketika sudah semakin tua juga akan ya. Tapi kalau masalah agama, insya Allah semakin tua semakin di situ semakin matang gitu ya. Nah, pria itu memimpin bukan dengan ketampanannya, Mas, tetapi dengan tanggung jawab dan kebijaksanaannya dan juga suri teladannya. Bukan karena ketampanannya, tampan tapi tidak tanggung jawab, tidak bijaksana, ngaplokan, gampang mukul. Ya apalah artinya ketampanan. Wanita berdedikasi bukan karena kecantikannya, tapi dengan kelembutannya, dengan kasih sayangnya, dengan pengertiannya. Syukur-syukur yang tampan, yang berpawan hatinya juga, itu menjadi bonus. Jadi bonus. Nah, sekarang bagaimana kalau cinta itu tidak bisa memiliki? Saya cinta Mas, saya cinta Kak. Tapi gimana ya Kak, yo kok malah dia nikah sama orang lain? Seperti yang saya jelaskan tadi, kamu tidak perlu sedih. Nek kamu benar-benar cinta sama dia, kok dia sudah menikah dengan orang lain? Ya wes, pertama istirja, gitu ya, kan itu musibah buat kamu. Yang kedua ikut seneng, ikut bersyukur, berarti orang yang kamu cintai telah menemukan jodoh yang tepat. Gitu loh. Saya kasih gambaran ya. Perhatikan cerita ini. Saya akan bercerita. Ada seorang anak, dia bernama Amelia, gitu ya. Ada yang namanya Amelia, gitu ya. Makanya saya cari yang tidak ada. Biasanya kalangan nyari namanya Sutini, Suparti, gitu ya, Sukatmi dan lain sebagainya. Tidak, sekarang nama-nama anak sekarang itu gaul-gaul, gitu ya. Ada seorang anak bernama Amelia. Dia itu sangat mencintai kalung mutiara imitasi pemberian ayahnya. Jadi dia sama ayahnya suatu saat pernah dioleh-olehi kalung mutiara. Padahal mutiaranya itu mutiara palsu. Gitu ya. Suatu saat si Amelia ini ditanya sama ayahnya, Amelia, gitu ya, kamu sayang enggak sama ayah? Kamu cinta enggak sama ayah? Kemudian si Amel ini menjawab, oh iya ya, Amel cinta banget sama ayah. Amel sayang banget sama ayah. Terus ayahnya bilang, oke, kalau memang Amel cinta sama ayah, kalau begitu boleh enggak ayah minta kalung mutiaramu? Seketika itu si Amel kaget. Ya, kok gitu? Ayah boleh ambil semua mainanku, ayah boleh ambil semua pemberian ayah yang lainnya, tapi jangan kalungku ya. Jangan, Amel suka banget sama kalung ini, Amel cinta banget sama kalung ini. Suatu saat, ayahnya datang lagi, Amel, kamu cinta enggak sama ayah? Cinta ya, tapi ya jangan diminta kalung mutiaranya. Amel, ayah pokoknya tetap mau minta kalungnya Amel. Pokoknya walaupun Amel mau nangis seperti apapun, ayah mau minta kalungnya Amel. Akhirnya sama si Amel itu diberikanlah kalungnya. Ternyata sang ayah tahu-tahu memberikan sebuah kotak. Dan begitu kotak itu dibuka, Amel, kenapa ayah minta kalungmu?
Kalungmu ini kan kalung mutiara imitasi, kalung mutiara palsu. Ayah tidak mau kalung ini nanti membekas, hijau di lehermu, meyeng di lehermu. Ayah pengen mengganti kalung yang lebih bagus dan yang lebih asli. Tapi ini bukan tentang kalung. Tahu maksudnya? Kadang kita juga dalam jodoh ya seperti itu. Jangan ya Allah, engkau boleh ambil siapapun, apapun, tapi jangan dia ya Allah. Dia ini orang yang saya cintai ya Allah. Wes terserah laki-laki yang lain kamu cabut nyawanya ndak apa-apa. Tapi jangan pacar saya atau calon suami saya ya Allah. Saya pokoknya maunya nikah sama dia ya Allah. Ya Allah, kenapa toh ya Allah? Wanita yang saya cintai malah dinikah sama tetangga saya ya Allah. Saya pada cinta banget sama dia ya Allah. Saya pokoknya maunya sama dia ya Allah. Bu piye carane nek iso cerai atau gimana ya Allah? Pokoknya saya maunya sama dia ya Allah. Gitu ya. Kamu ngakunya cinta sama Allah, padahal Allah sudah menyiapkan seseorang yang terbaik buat kita, gitu loh. Ya, Allah sudah menyiapkan yang terbaik buat kita. Allah itu ketika menarik, meminta, ngambil gitu ya, sesuatu yang kita senangi, walaupun kita doanya itu berat, pasti sebenarnya Allah sudah menyiapkan sesuatu yang lebih indah buat kita. Mau diganti sama yang lebih baik, yang lebih indah, yang lebih tepat buat kita. Makanya kalau kamu sekarang ini ada yang lamar kok ditolak, pantang menyerah gitu ya. Maju terus, gaspol deh gitu ya. Ayo, mbok tolak, apa-apa gitu ya. Tak lamar meneh. Begitu dah. Mas, saya punya temen mas, Allah tangguhnya luar biasa. Ngelamar sekali ditolak, 2 kali ditolak, sampai dia cerita sama saya itu yang ke-6 kali itu ditolak. Sampai saya bilang, mas, apa ndak ada perempuan lain? Loh, mas, pokoknya nasihatnya masa mau tak jadikan pegangan. 6 kali ditolak, siapa tahu nanti yang ke-7 kali diterima. Gitu ya. 7 kali dia ngelamar lagi, ditolak lagi. Dia masih berikan tuh yang ke-8. Ternyata mas, luar biasa loh mas. Dia ditolak sampai 7 kali, sampai akhirnya dia ngelamar yang ke-8 kali, tetap ditolak. Siapa yang salah? Yang lanang dulu, aneh-aneh gitu loh ya. Wong perempuan itu banyak gitu loh. Dan ngapa tak ngelamarku sampai sudah jelas-jelas 8 kali ditolak, berarti laku kebangetan toh gitu. Sing rasa karo kowe wis kebangetan, sudah mendarah daging gitu loh. Membalung sumsum bahkan gitu. Lalu kok ijek mbok lamar terus apa perempuan cuma dia gitu loh ya. Dah gitu loh. Tapi kadang-kadang seringnya ini kita bersifat seperti si Amel tadi itu loh. Lebih senang menggenggam erat sesuatu yang kita anggap berharga gitu. Sehingga kita tidak ikhlas jika suatu saat itu diambil sama Allah, itu diganti sama Allah. Klik like apabila menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari Gemilangpedia. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan.